Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Astiadi, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Pekan ini adalah pekan pertama Kabinet Merah Putih bekerja setelah pekan yang lalu digembleng di Lembah Tidar, dikomandoi langsung oleh Presiden. Yang dikomandoi langsung tentunya bukan hanya menteri-menteri, tetapi juga isu-isu ekonomi khususnya ya, karena kita lihat bagaimana Kementerian Keuangan dalam hal ini berada di bawah kinerja langsung Presiden, bukan di bawah koordinasi dari Kemenko Perekonomian lagi. Nah ini artinya apa? Artinya Presiden kita, Prabowo, ingin menuntaskan isu-isu ekonomi langsung hands on. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Pak Prabowo ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini suatu hal yang memang cukup tinggi ya, tetapi ini harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, hitungan kami minimal 6%. Ya tidak apa-apa lah untuk kemudian mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalaupun kita jatuh akan tetap berada di bintang-bintang, katanya Soekarno. Jadi capailah langit, kalau jatuh masih berada di bintang-bintang. Nah makanya kita harus capai target pertumbuhan ekonomi itu. Kalaupun tidak tercapai ya mungkin 6-7% itu yang harus kita raih ke depan. Oleh karenanya saya rasa bagaimana Pak Prabowo dalam hal ini berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan adalah dalam konteks ekspansi fiskal kita masih terukur supaya pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga sustainable. Ini yang kemudian kita akan kejar ke depan. Isu lain yang kemudian menjadi perhatian khusus di kabinet ke depan adalah sepertinya adalah isu-isu terkait dengan bidang pangan dan pertanian. Nah, bagaimana Pak Prabowo dalam beberapa kali kesempatan ingin juga menyampaikan atau ingin mencapai swasembada pangan within the next 3 or 5 years. Dan saya rasa ini suatu hal yang baik karena program-program ini akan sangat inklusif, pertumbuhan ekonomi inklusif karena ini menyentuh langsung petani di lahan pertanian yang selama ini mereka relatif tertinggal. Dan oleh karenanya saya rasa ini merupakan suatu bagian penting dari pembangunan Indonesia, tidak hanya membangun Indonesia. Nah, untuk ke depan tentunya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Hitungan kami ya untuk kebutuhan investasi di bidang infrastruktur saja itu minimal 10.000 triliun untuk 5 tahun ke depan. Nah, kapasitas fiskal kita dalam hitung-hitungan kami cuma bisa sampai 500-700 triliun. Nah, bagaimana cara mencapai 10.000 triliun? Kita perlu dana yang sifatnya non-APBN dan berasal dari luar Indonesia. Dan oleh karenanya, saya melihat bagaimana langkah Indonesia bergabung dengan BRICS atau ingin submit proposal, ingin menyatakan diri sebagai bagian dari BRICS, itu adalah salah satu langkah krusial untuk kemudian melebarkan portofolio investor yang sebelumnya partner tradisional menjadi partner yang sifatnya lebih non-tradisional. Bagaimana BRICS itu ada Brazil, ada Russia, ada China, ada South Africa, dan ada India yang merupakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tapi tentunya bergabung dengan BRICS tidak melupakan teman-teman yang lama, karena sebelumnya kita juga sudah bergabung atau ingin submit proposal dengan OECD, yaitu all power teman-teman kita, negara-negara besar dunia yang berasal dari Barat. Dan oleh karenanya ini sedikit banyak kemudian menjalani ya patron outward looking strategy dari Pak Prabowo, yaitu 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Maka kita akan beranjang sana dan berkolaborasi dengan negara-negara besar dunia untuk kemudian menjemput investasi dari luar untuk pembangunan Indonesia. Nah, kemudian kita akan bicara mengenai pasar. Kondisi IHSG kita sepertinya cukup tertekan dengan kondisi ekonomi di luar sana. Bagaimana kondisi geopolitik dan juga kondisi ekonomi Amerika Serikat turut kemudian menipiskan peluang capital inflow ke emerging markets dan juga tidak terkecuali Indonesia. Bisa kita lihat kalau di Amerika Serikat sendiri, yield rate dari USD 10 year itu meningkat ya 4,2-4,3. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat atau indikator-indikator ekonomi dari Amerika Serikat itu cenderung kuat ya. Kemarin ada data di bidang ketenagakerjaan yang juga cukup kuat, sehingga kemudian kita melihat bahwa potensi inflasi di Amerika Serikat masih cukup stubborn. Tidak juga menutup kemungkinan bahwa tanggal 5 November nanti, itu ketika Trump atau Kamala itu bertarung dalam meja pemilihan, itu kemungkinan besar Trump yang terpilih dan ini menghadirkan risiko inflasi juga. Dan itu yang kemudian pasar melihat bahwa kemungkinan The Fed untuk menurunkan suku bunganya bahkan 25 basis point sekalipun itu juga relatif terbatas. Itu juga yang kemudian membuat yield rate dari USD 10 year itu meningkat. Sehingga pada akhirnya itu turut menekan emerging markets, terutama dalam hal ini juga kita bisa melihat di equity dan bond market di Indonesia. Kita melihat sampai hari ini saja
IHSG sudah berada di 7675 ke bawah. Nah, ketika berada di bawah 7675, maka kemungkinan besar itu masih akan melambat ya sampai level 7600 dan 7575. Nah, ini heads up ya. Jadi ada potensi penekanan atau tertekan kondisinya pasar di situ. Meskipun ada beberapa momentum yang baik ya di IDX Cyclical, IDX Finance, IDX Transport, dan juga IDX Property. Nah, kita bisa melihat ada potensi-potensi di situ meskipun ya relatif terbatas. Bagaimana dengan bond market? Bond market kita juga masih relatif tertekan karena parity condition ya atau gap antara USD 10 year dengan Indonesia 10 year bond itu semakin tipis sehingga bahkan ada potensi capital reversal. Sehingga apa? Akhirnya itu akan kemudian mengerek yield rate dari bond rate kita ke atas. Di level berapa? 6,8 sampai 6,9 di pekan ini. Nah, ini heads up untuk teman-teman yang berada di bond market dan juga equity market. Untuk bond, saya merekomendasikan adanya defensive strategy, yaitu mengkoleksi bond yang di bawah 10 year tenornya. Ini saya rasa merupakan strategi yang tepat di jangka pendek untuk melihat dinamika yang terjadi baik secara domestik maupun secara internasional. Berikut dari kami, ya semoga Anda tercerahkan dan sampai ketemu lagi di pekan depan. Jangan lupa untuk tetap mempercayakan portofolio investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia.